Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Andi Sansmasri Bangun, SEMM selaku dari dosen mata kuliah riset operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Rafin Dwi Purnomo selaku moderator. Tentunya saya di sini ditemani oleh teman-teman kelompok saya yang terdiri dari Alia Trisuci Wulandari, Kairunisa, Nalita Auresyananda, Aulia Sapitri. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan video presentasi kami yang berjudul Program Linier Metode Transportasi. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Sini kita masuk ke pembahasan pertama, ada pengertian riset operasional. Jadi, riset operasional ini sendiri berasal dari Inggris yang merupakan hasil studi tentang operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Istilah riset operasional pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCluskey dan Trefton di salah satu kota kecil Inggris, yaitu kota Busway. Kata operasional ini dapat kita definisikan sebagai proses organisir untuk mencari kebenaran dari suatu masalah atau hipotesis. Masuk ke pengertian riset operasional menurut para ahli, di sini ada menurut Chukman, Arkoff, dan juga Arnoff, dan juga menurut Miller dan M.K. Starr. Menurut Chukman dan Arkoff, riset operasional ini sendiri sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan juga peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam suatu perusahaan, dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum dari masalah tersebut. Sedangkan menurut Miller dan juga M.K. Starr, riset operasional ini sendiri sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan juga logika dalam kerangka pemecahan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat terpecahkan secara optimal. Mari kita lanjut pembahasan mengenai metode riset operasional. Di sini terdapat metode ikonik atau fisikal, metode matematik atau simbolik, metode analog, metode simulasi, dan yang terakhir ada metode heuristik, di mana pada metode matematik atau simbolik terdapat dua jenis metode, yaitu metode deterministik yang dibentuk dalam situasi kepastian dan metode probabilistik atau yang diasumsikan pada ketidakpastian. Dan pada metode analog itu berfokus pada perwakilan analogi dengan situasi kehidupan di dunia nyata. Dan pada metode simulasi, metode ini digunakan untuk memecahkan sistem yang kompleks secara matematis. Dan metode heuristik itu diturunkan dari intuisi atau metode pencarian heuristik demi mencari solusi yang lebih baik. Metode transportasi berasal dari kata Latin, yaitu transportase, yang dimana trans berarti seberang atau sebelah lain, dan portase yang berarti menyangkut atau membawa. Jadi bisa dikatakan transportasi itu berarti menyangkut atau membawa suatu permasalahan demi mencari solusi yang optimum. Ciri khusus pada persoalan transportasi sendiri itu, yang pertama, terdapatnya sejumlah sumber daya dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas yang didistribusikan pada sumber yang diminta. Yang ketiga, komoditas yang dikirimkan dari suatu sumber ke tujuan lain. Dan ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke satu tujuan. Fungsi transportasi sendiri itu, jika penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan ketidakstabilan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya, perusahaan akan rugi dan menghentikan kegiatan operasional, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang. Selanjutnya, dapat menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan ketidakstabilan harga di pasaran. Pada tujuan metode transportasi itu, kita berfokus pada perencanaan produksi perusahaan, menentukan jumlah yang harus dikirimkan, bertujuan untuk mengefektivitaskan dan mengefisienkan, dan solusi pada metode transportasi itu adanya metode sudut barat laut atau yang disebut northwest corner, metode least cost corner atau biaya terendah, metode pendekatan Vogel approximation, serta metode optimal stepping stone. Masalah keseimbangan pada metode transportasi sendiri adalah pada model transportasi jika dikatakan seimbang apabila jumlah kapasitas sumber sama dan dengan jumlah permintaan yang tujuan. Untuk mengatasi jika terjadi ketidaksamaan antara jumlah kapasitas sumber dan jumlah permintaan tujuan, maka
kita dapat melakukan penambahan kolom atau penambahan baris yang disebut dengan kolom dummy atau row dummy. Di sini terdapat contoh soal atau contoh kasus metode transportasi dengan menggunakan solusi optimal stepping stone yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama di sini ada penyelesaian metode arah barat laut atau northwest corner, yang berarti dimulai dari pojok paling kiri, yaitu dari 1A. Di sini kita lihat permintaan saham penawarannya lebih kecil yang mana 50 dengan 90. Karena di sini yang paling kecil 50, jadi 1A kita isi dengan angka 50. Selanjutnya 1B, kita lihat lagi 110 dengan 90 lebih kecil yang mana yaitu kan 90. Tapi karena 1A udah ada 50, jadi 1B-nya kita isi dengan angka 40. Karena penawarannya udah mencapai maksimum, jadi 1C-nya kita beri tanda X. Selanjutnya 2A sama 3A-nya kita beri tanda X karena permintaannya sudah mencapai maksimum. Selanjutnya 2B, kita lihat 110 sama 60 lebih kecil yaitu 60. Jadi 2B-nya kita isi dengan angka 60. Kita isi lagi 3B-nya. Kita lihat 110 sama 50. Karena 1B dan 2B-nya udah ada 100, jadi 3B-nya kita isi dengan angka 10. Selanjutnya 2C, kita lihat 40. Karena 2C-nya sudah terpenuhi, jadi karena penawaran sudah terpenuhi, jadi 2C-nya kita beri tanda X. Selanjutnya 3C, kita lihat lagi permintaan sama penawarannya lebih kecil yang mana yaitu permintaan 40. Jadi 3C-nya kita isi dengan angka 40. Fungsi tujuan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Selanjutnya metode least cost, yaitu metode biaya terendah. Pertama kita cari nilai biaya terendahnya, yaitu 5. Selanjutnya kita lihat dari kapasitas permintaan dan penawarannya. Karena paling kecil itu kapasitas penawaran, yaitu 90, maka pada 1B kita masukkan angka 90. Karena kapasitas penawarannya sudah maksimal, maka pada 1A dan 1C kita beri tanda silang. Nilai biaya terkecil selanjutnya yaitu 10 pada kolom 2C dan 3B. Pertama kita akan mencari biaya transportasi pada kolom 2C. Seperti sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu kapasitas permintaan dan penawarannya mana yang lebih kecil. Karena kapasitas permintaannya paling kecil yaitu 40, maka pada 2C kita masukkan angka 40. Selanjutnya, karena pada kota C kapasitas permintaannya sudah maksimum, maka pada kolom 3C kita beri tanda silang. Nilai biaya terkecil selanjutnya yaitu 10 pada kolom 3B. Seperti sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu kapasitas permintaan dan penawarannya mana yang paling kecil. Di sini kapasitas penawarannya memiliki nilai paling kecil yaitu 50. Tetapi karena kapasitas permintaan yang dibutuhkan hanya 110 dan sudah memiliki biaya transportasi 90, maka pada kolom 3B kita masukkan angka 20. Selanjutnya, karena kapasitas permintaannya sudah maksimal, maka pada kolom 2C kita beri tanda silang. Maksudnya pada kolom 2B. Nilai biaya terkecil selanjutnya yaitu 15 pada kolom 2A. Seperti sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu kapasitas permintaan dan penawarannya. Di sini kapasitas permintaannya paling kecil yaitu 50. Tetapi karena kapasitas penawaran pabrik 2 memiliki nilai kapasitas maksimum 60, dan sudah terpenuhi 40, maka pada kolom 2A kita masukkan angka 20. Selanjutnya pada kolom terakhir, yaitu 3A, karena kapasitas permintaan dan penawarannya mempunyai hasil maksimum 50, maka pada kolom 3A kita masukkan angka 30. Karena semuanya telah mencapai nilai maksimum, selanjutnya kita cari fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu dicari dari nilai transportasi dikali
nilai biaya, maka Z sama dengan 90 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Selanjutnya, kita masuk ke metode VAM atau Vogel Approximation Method, yaitu mencari biaya transportasi dari nilai biaya 2 yang dikurang yang paling kecil untuk menghasilkan selisih. Langsung saja kita tentunya mencari selisih tersebut dari baris per baris dan kolom per kolom. Langsung kita masuk ke baris pertama. Nilai biaya 2 yang paling kecil antara 25 dengan 8 antara lain adalah 8 dengan 5. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Lanjut lagi kita ke baris 2. Antara 15, 20 dengan 10 tentunya 15 dikurang 10. Hasilnya 5. Lanjut lagi kita ke baris 3. Antara 25, 10 dengan 19, yaitu 19 dikurang 10 dengan mencapai hasil selisihnya yaitu 9. Setelah kita mencari baris per baris, sekarang kita mencari kolom per kolom. Kita lihat dari kolom A, 20, 15 dengan 25. Mana yang paling kecil antara dua itu? Yaitu 20 dengan 15. 20 dikurang 15, hasilnya 5. Kita lanjut lagi ke kolom B, yaitu antara 5, 20 dengan 10. Mana dua yang paling kecil? Antara lain 10 dengan 5. 10 dikurang 5, hasilnya 5. Kita lanjut lagi ke kolom C, antara 8, 10 dengan 19, yaitu 10 dikurang 8, hasilnya 2. Dari kita mencari perhitungan dari baris per baris dan kolom per kolom, kita telah mencapai selisih. Di sini kita cari lagi selisih mana yang paling besar, yaitu 9. 9 ini terdapat di baris 3. Setelah itu, kita mencari lagi di baris 3 ini mana nilai biaya yang paling kecil. Tentunya di pabrik 3 kota B, yaitu nilai biaya 10. Setelah kita mencari nilai biaya di kota B pabrik 3 itu 10, kita lihat lagi kapasitas permintaan dan penawarannya. Mana yang lebih kecil? Tentunya kapasitas penawaran yaitu 50. Jadi, langsung kita tulis saja di pabrik 3 kota B 50. Karena telah mencapai nilai maksimum kapasitas penawaran, otomatis di kota A pabrik 3 dan kota C pabrik 3 kita X karena telah mencapai nilai maksimum. Selanjutnya, kita mencari lagi seperti sebelumnya dari baris per baris dan kolom per kolom. Kita lanjut ke baris pertama, yaitu tentunya antara 8 dengan 5. 8 dikurang 5, hasilnya 3. Selanjutnya kita ke baris 2, antara 15, 20 dengan 10, tentunya 10 dengan 15. 15 dikurang 10, yaitu 5. Selanjutnya, karena baris 3 telah mencapai nilai maksimum, langsung saja kita X atau kita strip karena sudah tidak dianggap. Lanjut kita ke kolom A. Antara 20 dengan 15 sisanya. Dengan hasil 20 dikurang 15, hasilnya 5. Lanjut lagi kita mencari ke kolom B, yaitu antara 20 dengan 5. 20 dikurang 5, hasilnya 15. Lanjut lagi kita mencari ke kolom C. Di kolom C terdapat hanya 10 dengan 8, 10 dikurang 8, hasilnya 2.
Di sini kita mencari lagi selisih mana yang paling besar, yaitu 15. 15 ini terdapat di kolom B. Di kolom B ini mana yang paling kecil? Yaitu nilai biaya 5 di baris 1 kota B. Kita lihat lagi kapasitas permintaan dan penawarannya, mana yang lebih kecil, yaitu 90. Karena sebelumnya di kolom 3 atau kota B baris 3 telah terisi 50, otomatis kita utamakan di kapasitas permintaannya untuk mencapai nilai 110. 50 harus ditambah berapa untuk mencapai nilai 110? Tentunya ditambah 60. 50 ditambah 60 hasilnya 110. Otomatis di pabrik 2 kota B kita X karena telah mencapai nilai kapasitas permintaan yang maksimum. Sekarang kita lanjut lagi mencari sisa di baris pertama, yaitu antara nilai biaya 20 dengan 8. 20 dikurang 8 hasilnya 12. Setelah itu kita masuk ke baris 2, sisanya tinggal nilai biaya 15 dengan 10. 15 dikurang 10 yaitu 5. Karena telah mencapai batas maksimum atau nilai maksimum di baris 3, berarti sudah tidak kita perhitungkan atau tidak kita anggap. Jadi kita strip saja. Lanjut lagi kita mencari di bagian kolom. Nilai biaya yang tersisa 20 dengan 15. 20 dikurang 15 hasilnya 5. Karena telah mencapai nilai maksimum di kota B, jadi tidak kita anggap atau kita strip saja. Kita lanjut ke kolom C atau kota C. Sisanya nilai biaya yang tersisa hanya 10 dengan 8. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Di sini kita lihat lagi nilai selisih mana yang paling besar, yaitu 12. 12 ini terdapat di baris 1. Di baris 1 ini kita lihat lagi mana nilai biaya yang paling kecil, yaitu nilai biaya 8. Sekarang kita lihat lagi kapasitas permintaan dan penawarannya. Mana yang paling kecil? Yaitu kapasitas permintaan dengan nilai 40. Karena sebelumnya di pabrik 1 kota B telah terisi, otomatis kita utamakan atau kita prioritaskan untuk mencapai nilai 90 di kapasitas penawaran. Di kota B, pabrik 1, 60. Untuk mencapai nilai kapasitas penawarannya 90 harus ditambah berapa? Yaitu harus ditambah 30. 60 ditambah 30 hasilnya 90. Karena telah mencapai nilai maksimum, yaitu pabrik 1 di kota A, kita X. Sekarang kita lanjut lagi. Karena baris 1 telah mencapai nilai maksimum, otomatis tidak kita anggap lagi. Atau kita strip saja ya. Kita lanjut lagi ke baris 2. Yang tersisa hanya nilai biaya 15 dengan nilai biaya 10. Kita kurang saja, 15 dikurang 10 hasilnya 5. Karena telah mencapai nilai maksimum di baris 3, otomatis sudah tidak kita anggap atau kita strip saja. Lanjut lagi kita mencari di bagian kolom. Di bagian kolom ini atau di kota A ini, yang tersisa nilai biayanya hanya nilai biaya 15. Otomatis langsung saja kita isi 15. Lanjut lagi
kita ke kolom B. Di kolom B ini karena telah mencapai nilai maksimum, jadi sudah tidak kita anggap atau kita strip saja. Lanjut lagi, kita ke kolom C. Yang tersisa di sini hanya nilai biaya 10. Jadi, langsung saja kita isi 10. Dari sini bisa kita lihat mana selisih yang paling besar. Tentunya 15. 15 ini ada di kolom A. Di kolom A ini pastinya hanya di pabrik 2 kotak A yang tinggal kosong atau yang kosong satu-satunya. Langsung saja kita isi terlebih dahulu atau kita lihat terlebih dahulu dari kapasitas permintaan dan penawarannya. Mana yang lebih kecil? Yaitu kapasitas permintaan sebesar 50. Langsung saja kita isi 50. Selanjutnya yang tersisa atau yang kosong hanyalah di pabrik 2 kota C, yaitu nilai biaya 10. Otomatis bisa kita lihat di sini. Untuk mencapai nilai kapasitas penawaran 60, berarti hanya tinggal diisi sebesar 10. 50 ditambah 10 hasilnya 60. Dari sini bisa kita lihat semua bahwa telah terisi sepenuhnya dengan fungsi tujuan, yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 tambah 50 dikali 15 tambah 10 dikali 10 tambah 50 dikali 10 dengan hasil atau total sebesar 1890. Sini kita masuk ke metode terakhir, yaitu ada metode stepping stone. Pada perhitungan stepping stone ini kita menggunakan tabel perhitungan emisi awal. Jadi tahap pertama dalam mengerjakan stepping stone ini kita harus cari terlebih dahulu di titik-titik yang kosong. Di sini ada 4 titik, yaitu titik 1C, 2A, 2C, dan juga 3A. Pertama kita cari terlebih dahulu di titik 1C. Dari titik 1C kita beri panah ke titik 1B, lalu ke titik 3B, lanjut lagi ke titik 3C, dan balik lagi ke titik awal yaitu titik 1C. Setelah kita beri panah, kita beri tanda plus minus, plus minus. Setelah itu nilai biayanya ini kita kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan tanda tersebut. 1C ini berarti 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 yang hasilnya min 6. Lanjut kita cari di titik kosong kedua, yang ada di titik 2A. Dari titik 2A kita tarik garis atau kita beri panah ke titik 2B, lalu ke titik 1B, lanjut lagi ke titik 1A, dan balik lagi ke titik awal yaitu titik 2A. Setelah itu kita beri tanda plus minus, plus minus. Setelah itu kita tambahkan atau kurangkan lagi nilai biayanya. 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan min 20. Lanjut kita cari titik kosong ketiga, yaitu ada di titik 2C. Dari 2C kita tarik garis ke titik 2B, lalu ke titik 3B, lalu ke titik 3C, dan balik lagi ke titik awal yaitu 2C. Dan kita beri tanda plus minus, plus minus. Setelah itu kita kurangkan lagi nilai biayanya. 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 yang hasilnya min 19. Lalu kita hitung lagi ke titik terakhir, yaitu ada di titik 3A. Dari 3A kita tarik garis ke titik 3B, lanjut ke titik 1B, lalu ke titik 1A, dan balik lagi ke titik 3A. Dan kita beri tanda plus minus, plus minus. Lalu kita kurangkan lagi nilai biayanya, 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 hasilnya 0. Nah dari 4 titik tersebut kita cari mana titik minus yang paling besar. Di sini ada di titik 2A dengan minus terbesar yaitu minus 20. Kalau tadi kita fokus kepada nilai biaya, sekarang kita fokusnya kepada biaya transportasi, di mana ada di titik 1A 50, di titik 2B 40, di titik 2A kosong atau 0, dan di titik 2B ada 60. Di sini yang terkecil yaitu ada di titik 1B yaitu 40, dan kita tulis nilai sel terkecilnya 40.
Setelah ditemukan sel terkecil, biaya transportasi ini kita tambahkan atau kita kurangkan dari sel terkecil tersebut, yaitu 40. Di titik 2A yang tadinya kosong berarti 0 dan tandanya plus berarti 0 ditambah 40 sama dengan 40. Di titik 2B, biaya transportasinya 0 dan tandanya minus berarti 60 minus 40 sama dengan 20. Begitu pula di titik 1B, 40 ditambah 40 sama dengan 80 dan di titik 1A, 50 dikurang 40 hasilnya 10. Kemudian kita lakukan pergeseran tabel atau perbaikan tabel kedua, di mana biaya transportasinya yang tadinya 2A kosong, 2B 60 diganti jadi 60. Di titik 1B yang tadinya 40 jadi 80, dan di titik 1A yang tadinya 50 jadi 10. Seperti ini. Lalu kita masuk ke perbaikan tabel kedua. Sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu di titik-titik yang kosong. Di sini ada di titik 1C, 2C, dan juga di titik 3A. Kita cari terlebih dahulu di titik 1C. Dari 1C kita tarik garis ke titik 1B, lalu ke titik 2B, lalu ke titik 2C, dan balik lagi ke titik awal yaitu titik 1C. Kita beri tanda plus minus, plus minus. Setelah itu kita kurangkan nilai biayanya. 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 yang hasilnya min 6. Lanjut kita cari di titik kosong kedua ada di titik 2C. Dari 2C kita tarik garis ke titik 2B, lalu ke titik 3B, ke titik 3C, dan balik lagi ke titik 2C. Kita beri tanda plus minus, lalu nilai biayanya kita kurangkan. 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 yang hasilnya min 19. Masuk ke titik kosong yang terakhir ada di titik 3A. Dari 3A kita tarik garis ke titik 3B, lalu ke titik 2B, 2A, dan balik lagi ke titik 3A. Kita beri tanda plus minus, Setelah itu nilai biayanya dikurangkan 25 dikurang 10 ditambah 20 dikurang 15 yang hasilnya sama dengan 20. Dari ke titik 3 tersebut, di sini yang paling besar itu ada di titik 2C dengan minus min 19. Sama seperti tadi, di sini biaya transportasinya kita cari yang paling terkecil. Dari 20, 10 sama 40 yang paling terkecil adalah nilai sel terkecil yaitu di titik 3B yaitu 10. Kemudian biaya transportasinya ini kita tambahkan atau kita kurangkan dengan nilai sel terkecil. Di titik 2C kan tadinya kosong, berarti kita tulis 0 karena tandanya plus berarti 0 plus 10 sama dengan 10. Di titik 2B biaya transportasinya 20 dan tandanya minus, berarti 20 minus 10 sama dengan 10. Lalu di titik 3B 10 ditambah 10 hasilnya sama dengan 20. Lalu di titik 3C 40 dikurang 10 hasilnya sama dengan 30. Sama seperti tadi, biaya transportasi ini kita ubah atau kita ganti dengan perhitungan yang sebelah kanan. Yang tadinya 2C kosong, di sini 10 berarti kita ganti jadi 10. Di titik 2B yang tadinya 20 jadi 10. Di titik 3B yang tadinya 10 jadi 20. Dan di titik 3C yang tadinya 40 jadi 30. Seperti ini. Kemudian kita melakukan lagi perbaikan tabel ketiga. Seperti tadi lagi, kita cari titik-titik yang kosong sampai tidak kita temukan hasil yang negatif. Di sini ada titik 1C. Dari titik 1C kita tarik garis ke titik 1B, lalu ke titik 2B, ke titik 2C, dan balik lagi ke titik awal ada di titik 1C. Kita beri tanda plus minus. Setelah itu kita kurangkan lagi nilai biayanya. 8 dikurang 5 ditambah 20 dikurang 10 yang hasilnya 13. Lanjut ke titik kosong yang terakhir ada di titik 3A. Dari 3A kita beri panah ke titik 3B, lalu ke titik 2B, ke titik 2A, dan balik lagi ke titik awal yaitu titik 3A. Dari titik awal kita beri tanda plus minus. Kemudian nilai biayanya kita evaluasi lagi menggunakan pengurangan atau pertambahan. 25 dikurang 10 ditambah 20 dikurang 15 sama dengan 20. Nah, dari titik 02 tadi kan kita sudah tidak menemukan hasil yang negatif. Karena dari hasil perhitungan perbaikan tabel 3 tadi tidak ditemukan nilai negatif, maka proses perhitungan dengan metode stepping stone ini telah selesai. Di mana kita cari fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya ini kita dapatkan dengan biaya transportasi dikali nilai biaya. Dengan fungsi tujuan 10 dikali 20 ditambah 80 kali 50 ditambah 40 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10
ditambah 20 kali 10 ditambah 30 dikali 19 yang hasilnya 2270. Lihat penjelasan dari sebelumnya mengenai metode-metode, di sini kita akan menyimpulkan bahwasanya dari hasil perhitungan contoh kasus yang telah kami ambil di atas, dapat kita simpulkan bahwa perhitungan menggunakan solusi optimasi metode stepping stone dapat memberikan hasil penyelesaian yang optimum. Terima kasih telah menyaksikan video hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.